Nah, ini dia tempatnya. Nggak jauh dari kampus kamu kan? Enak banget kalau mau berangkat kuliah. Nggak bakal telat. Iya ya, tempatnya sih kelihatan nyaman. Cuma entah kenapa rasanya masih berat banget ninggalin rumah. Wajar, kamu kan dari kecil belum pernah tinggal jauh. Tapi Naya udah gede sekarang. Ini waktunya kamu belajar mandiri. 4 tahun doang kok, nanti juga lewat. 4 tahun tuh gak sebentar ya. Rasanya kayak lama banget. Iya, tapi nanti pas udah jalanin, tahu-tahu udah semester akhir aja. Tapi gimana kalau Nanya gak bisa nyesuaiin? Gimana kalau teman sekamarnya galak atau gak cocok? Jangan mikir yang aneh-aneh dulu, siapa tahu kamu malah dapet teman baik. Yang penting kamu tetap jadi diri sendiri, sopan santun dan jangan gampang percaya sama orang. Iya ya, tapi boleh kan kalau nanti Nanya nelpon atau video call? Ya jelas boleh, malah ayah seneng kalau kamu cerita tiap hari. Ibu juga pasti pengen tahu kabar kamu terus. Ayo kita ketuk pintunya, biar kamu bisa sekalian kenalan sama yang tinggal di dalam. Katanya kamu sekamar sama satu orang ya? Iya, kata ibu kos gitu. Cewek juga sih. Katanya udah duluan tinggal di sini. Halo, kamu yang baru ya? Yang mau sekamar sama aku? Iya, hai, aku Nanya. Baru nyampe barusan. Ini ayah aku. Aku Tiwi, udah 6 bulan ngekos di sini. Santai aja, tempatnya nggak serem kok. Malah lumayan enak buat santai. Halo, saya ayah Naya, titip anak saya ya mbak. Dia anak rumahan, baru pertama kali jauh dari orang tua. Tenang aja om, aku juga dulu pertama kali ngerantau, deg-degan terus tiap malam. Tapi lama-lama biasa. Naya bisa kok, tanya apa aja ke aku. Kasih banget ya, aku masih canggung banget nih. Wajar kok, namanya juga pengalaman baru. Yang penting jangan takut duluan, kita bisa saling bantu. Nah Naya, ayah pulang duluan ya, biar kamu mulai adaptasi pelan-pelan. Iya ya, makasih ya udah anterin dan bantuin. Jangan lupa makan, sholat, terus jaga diri. Jangan suka begadang dan jangan sampai lupa tujuan kamu kuliah di sini ya. Iya, Naya bakal inget semua. Ayahnya memeluk Naya sebentar sebelum akhirnya pergi. Gak apa-apa kalau kamu mau nangis. Aku juga gitu kok. Pas pertama kali tinggal di sini, bawanya pengen pulang terus. Aku nahan ini kok, tapi beneran rasanya aneh banget. Kayak semua hal familiar tuh tiba-tiba hilang. Iya ya, tenang aja tapi nanti kamu juga nemuin hal-hal baru yang bikin betah. Ayo masuk, tunjukin kamarnya. Kamu bisa pilih tuh, mau tidur di kasur sebelah kiri atau kanan. Yang kanan udah aku pakai sih. Tapi kalau mau tukeran juga boleh. Gak apa-apa, aku ambil yang kiri aja biar deket jendela. Oke sip, kemarin ini kita bagi 2 ya. Aku ambil sisi kanan. Nanti kamu bisa masukin barang-barang kamu. Aku bantuin ntar kalau mau beberes. Boleh, makasih udah ramah. Kirain bakal dingin atau cuek gitu. Aku bisa dingin kok, cuman kalau lagi PMS aja. Tapi selebihnya santai. Kamu biasa masak di rumah? Lumayan sih, tapi jujur kalau lagi mager ya ujung-ujungnya mie juga. Iya banget tuh. Tapi jangan tiap hari juga, nanti perut protes. Makanya nih, aku tambahin sayur dikit biar nggak terlalu dosa. Wah, mantep ya. Baru sehari udah diajarin hidup sehat. Nah, ini baru mie bergizi, bukan mie ala anak kos yang cuma air panas sama bumbu doang. Jujur aja ya, aku nggak nyangka kamu anak kosan doyan masak juga. Kukira kamu tipe yang pesen ojek online terus. Dulu ya, tiap hari GoFood, tapi lama-lama dompet kritis. Apalagi gajiku gak seberapa. Jadi sekarang masak sendiri, murah, kenyang, sehat lagi. Emang kamu kerja apa sih, Ti? Aku kerja di toko makeup, kasih merangkap admin. Sering juga bantu jualan online. Lumayan lah kalau gaji pas-pasan. Wah, dari dulu udah kerja sendiri gitu? Sejak lulus SMA, gagal kuliah karena nggak keterima di mana-mana. Ya udah, langsung cari kerja. Hebat sih. Aku aja ngerasa belum tentu nih bisa kuat kerja dari pagi sampai sore kayak kamu. Ya karena harus aja sih, nggak ada pilihan.
Tapi aku juga seneng kok banyak belajar dari situ. Lagian gak semua orang harus kuliah biar bisa sukses kan. Bener. Tapi aku sekarang bersyukur sih bisa kuliah. Oh iya, kamu ambil jurusan apa, Nay? Sastra Inggris, katanya sih gampang. Tapi aku takut nggak bisa ngikutin. Wih, sastra Inggris keren banget tuh. Bisa jago ngomong, bisa kerja di mana aja. Pasti banyak tugas nulis gak sih? Mungkin ya, kalau masalah ngomong, aku sebenarnya nggak pede loh kalau disuruh ngomong depan orang. Tapi kamu udah punya modal loh. Kamu sopan, kelihatan serius dan punya niat. Itu udah bagus banget kok. Sisanya tinggal latihan. Kamu tuh suportif banget ya, Tiu. Aku seneng banget dapat teman sekamar kayak kamu. Sama-sama. Aku juga seneng kok dapat teman kayak kamu yang baru. Gak nyebelin. Biasanya anak baru tuh banyak aturan. Emangnya sebelum ini sekamar sama siapa? Dulu sempet sama anak SMA yang baru lulus. Tapi dia cuma numpang sebulan. Anaknya nyebelin banget. Sukanya pinjam barang, tapi gak balikin. Ih, gak sopan banget ya. Aku paling gak bisa loh kalau ada orang kayak gitu. Makanya pas kamu dateng, aku nih udah doa duluan. Semoga kali ini dapat teman sekamar yang waras. Alhamdulillah beneran. Ini dia, mie spesial anak kos. Yuk makan, mumpung masih hangat. Wah, ini mie goreng rasa rumah banget sih. Emang harus gitu. Biar kosannya kayak rumah juga. Raka membawa mie ke meja makan. Kamu biasanya pulang kerja jam berapa? Tergantung sih, kalau dari pagi aku pulang sore. Tapi kalau dari siang, ya pulangnya bisa malam. Terus sempat masak juga? Kadang gak sempet juga. Tapi kalau ada temen kayak kamu yang bisa diajak masak bareng, ya malah semangat. Wah, nanti kalau aku udah mulai kuliah, gantian ya aku yang masak. Deal. Tapi mie goreng kayak gini mah harus selalu ada. Ini makanan wajib kita nih. Siap. Malam makin larut. Naya sudah di kasur. Terdengar suara cekikikan kecil. Naya perlahan membalikkan badan. Dewi, Ya ampun, belum tidur, Nay. nah aku tadi udah mau tidur. Tapi aku dengar kamu ketawa-ketawa. Maaf ya, aku kira kamu udah pulas. Sumpah, aku gak maksud ganggu. Nih Cep kamu, kenapa kamu lepas? Terus live TikTok pakai baju kayak gitu? Oh, ini. Aku biasa, Nay. Udah biasa banget. Anak-anak kos mah begini, santai aja. Lah, tapi kan kamu sehari-hari berhijab. Aku kira kamu tipe yang jaga banget soal aurat. Iya, di luar mah iya, tapi ini beda. Ini cuma di kamar kok, depan kamera. Yang nonton juga cuma akun random, bukan yang aku kenal. Tapi kan itu aurat ya, Wi. Ya gimana ya, Nay? Jujur aja ya, gaji aku tuh ngepas banget. Kadang buat bayar kos aja harus nahan makan. Terus aku liat lah, temanku live TikTok kayak gini, dapat gift banyak. Aku coba, dan ternyata beneran dapat uang. Jadi, kamu ngelakuin demi uang? Ya, iya. Emang terdengar jelek sih. Tapi coba deh kamu bayangin, kerja tiap hari, tapi gaji nggak banyak. Terus pas aku live kayak gini, dalam sejam bisa dapat 200.000. Tapi Tiwi, harga yang kamu bayar itu terlalu besar. Itu harga diri kamu. Lah, harga diri mah nggak bisa bayar sewa kamar, Nay. Aku bukan anak orang kaya. Aku harus mikir gimana survive. Tapi kan ini tuh satu-satunya cara. Ya aku juga mikir gitu awalnya. Tapi pas lihat saldo nambah, dan notif gift masuk terus, susah banget ya berhenti. Kamu gak pernah takut gitu? Ada yang kenal kamu, lihat-lihat kamu? Ya takut sih. Tapi yang kebanyakan nonton tuh orang random kok. Akun anonim. Lagian nggak ada nama asliku juga. Tapi Tiu, aurat itu bukan buat dipertontonin sembarang orang, apalagi secara sengaja. Kamu mah masih idealis, Nay. Aku juga dulu gitu. Tapi hidup ini bikin aku mikir ulang. Tahu nggak? Aku nih baru mulai ini 2 minggu lalu. Sebelumnya aku benar-benar takut. Tapi pas aku nyoba ternyata rame. Gampang banget loh narik orang buat nonton. Kamu gak ngerasa bersalah gitu? Kadang sih. Tapi ya lihat saldo nambah, rasa bersalahnya hilang dong. Gila, aku gak bisa lo ngelakuin itu. Ayahku selalu bilang, kehormatan perempuan tuh dimanapun harus dijaga. Bahkan saat gak ada orang lihat. Ya udah, kalau kamu gak mau ya jangan. Aku gak maksa. Cuma mungkin siapa tahu aku mau coba biar bisa punya uang tambahan. Enggak, Tim. Ku tetap pegang yang diajarin ayah. Ku percaya Allah pasti jalan yang lebih baik. Ya udah, aku gak akan bahas lagi ya. Tapi kalau suatu saat berubah pikiran, tinggal bilang. Sebulan kemudian, malam itu di kamar kos, Naya sedang sendiri.
berteleponan dengan ayahnya. Maafin ayah ya, Nay. Minggu ini mungkin gak bisa kirim uang banyak. Gak apa-apa ya, jangan minta maaf gitu dong. Aku ngerti kok. Ekonomi di sini lagi agak mepet, usaha ayah juga belum jalan lancar. Ibu juga masih nunggak bayar utang koperasi. Ya ampun, kenapa nggak bilang dari kemarin-kemarin? Aku di sini masih aman ya, beneran. Ayah takut kamu kepikiran, tapi ya daripada nanti kamu bingung sendiri, lebih baik ayah jujur aja. Aku malah seneng ya cerita. Aku jadi bisa atur-atur. Jangan mikirin aku terus, aku udah gede. Tapi kamu anak perempuan, Nay. Masa harus nahan-nahan hidup di kota besar sendirian? Ayah percayakan sama aku bisa tahan kok. Asal jangan sampai ayah sama ibu sakit mikirin aku. Ya Allah, Naya selalu bikin ayah bangga. Insya Allah kalau ada uang lebih nanti, ayah langsung transfer. Kamu yang kuat ya, Nak. Iya ya, aku sayang ayah. Ayah juga sayang kamu. Udah malam, istirahat yang cukup ya. Jangan lupa sholat, jangan lupa makan juga. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Telepon pun berakhir. Tak lama, pintu depan terbuka. Tiwi baru pulang dari kerja. Halo, kosan tercinta. Pulang juga kamu? Hari ini gerah banget sumpah. Tadi aku mampir dulu nih beli makanan. Sama beli sesuatu yang spesial. Nih tas buat kamu. Lucu kan? Lumayan buat bawa ke kampus. Buat aku? Kenapa? Aku gak enak nerimanya. Ya Allah, Nay. Tas doang ini. Aku beliin karena aku lagi dapat rezeki lebih. Udahlah, ambil aja. Tapi Til, kamu tuh kerja keras tiap hari. Ini mah dari TikTok. Dari live semalam aja. Saya dapat hampir 500.000. Banyak juga ya. Iya. Nih ya, cuma modal tank top sama lighting bagus, langsung rame. Kamu masih nyaman aja ngelakuin itu. Ya karena udah biasa. Aku pikir selama aku gak lakuin yang lebih parah, masih bisa lah ditoleransi. Kenapa? Kalau kamu mau, ayo kita mulai. Malam ini juga boleh. Aku bantuin ntar. Lighting, angel, semuanya. Tapi aku takut. Takut sama siapa? Kamu cuma live. Yang nonton gak kenal sama kamu. Kamu bisa pakai nama samaran. Bisa pilih jam sepi. Bisa ngatur sendiri. Tapi aku gak biasa tampil kayak gitu. Ya pelan-pelan. Gak langsung buka-bukaan kok. Ngobrol biasa dulu, pakai baju yang santai aja. Lama-lama, kamu bakal ngerti iramanya. Tapi aku masih ingat soal pesanannya. Soal harga diri perempuan. Soal menjaga martabat. Aku nih, gak nyuruh kamu buang itu, Nay. Tapi kadang hidup itu butuh fleksibel, jangan kaku terus. Nay, kalau kamu masih ragu, gak usah dipaksain. Tapi kalau kamu mau nyoba, aku bantuin. Aku temenin. Kamu beneran dapat uang segampang itu? Gak segampang ketip sih, tapi juga gak sesulit itu kok. Asal kamu konsisten, banyak bakal nonton. Ada pasar buat semua tipe, percaya deh. Aku gak ngerti harus mulai dari mana. Kalau kamu udah siap tinggal bilang. Biar kita setting akun bareng, dijamin mantap. Malam ini juga kalau bisa. Malam itu, kamar kos mereka disulap menjadi ruang kecil, penuh cahaya ring light. Naya berada di depan kamera. Live mulai dinyalakan. Santai aja, Nay. Anggap cuma ngobrol biasa, gak usah mikir aneh-aneh. Aduh Til, jantungku rasanya mau copot. Wajar kok. Lihat tuh, baru 5 menit, udah ada yang masuk. Tuh, dapet gift. Ya ampun, beneran ini. Gini dong udah dapet. Makanya aku bilang, jalan pintas paling praktis. Kamu tuh punya daya tarik, Nay. Tinggal terusin. Aku masih gak percaya. Tapi gampang banget ya. Gampang banget. Jangan overthinking, nikmatin aja. Pelan-pelan ternaik semua. Pagi harinya, Naya mendapat notif di ponselnya. Astaga Til, ini beneran masuk. Lah iya dong, tuh 200.000 lebih. Cuma semalam. Kamu keren, Nay. Gila, aku kayak masih mimpi. Duit sebanyak ini cuma dari live. Iyalah, selamat datang di dunia kita. Hari demi hari berganti. Live demi live berjalan. Naya semakin lihai. Baju yang dikenakan bahkan makin berani. Beberapa bulan kemudian. Dulu, aku cuma bisa tas ini di etalase. Sekarang kita punya. Rasanya kayak mimpi ya. Ini kerja keras kita. Ya, semacam itulah. Iya, kerja keras versi Gen Z. Tiu, sakit. Berhenti, tolong. Semua uang kita
HP sama tas. Aku gak nyangka gang itu biasanya aman, Nay. Maaf ya. Tiu, takut-takutin nyazap. Mungkin ini balasan karena kita udah terlalu jauh. Kita buka-bukaan di depan orang asing. Kita jual diri kita. Aku yang salah. Aku yang ngajak kamu. Aku pikir ini cuma cara bertahan hidup, tapi aku lupa ada harga yang lebih besar. Ayah pasti kecewa kalau tahu. Aku malu. Aku bener-bener nyesel. Semua yang kita dapat itu ternyata gampang banget hilangnya. Kita punya satu hal, Tiu, kesadaran dan waktu buat berubah. Iya, aku nggak mau kayak gini lagi. Aku mau berhenti. Aku juga. Aku mau minta ampun. Aku mau perbaiki semuanya. 3 hari setelah kejadian itu, sore itu, sosok tak asing turun dari motor depan rumah. Ya Allah, Ayah, kok nggak bilang dulu mau datang? Ayah, Naya mau cerita. 3 malam lalu, Naya sama Tiwi dirampok atau pulang dari mall. HP Naya hilang, uang juga dibawa. Maaf ya, Ayah. Ya ampun, Nay. Pantas aja hati ayah di rumah kerasa aneh. Ternyata anak ayah lagi kena musibah di sini. Kamu nggak apa-apa kan, Nak? Luka dikit di tangan, tapi udah diobatin. Tiwi yang bantuin. Kita berdua masih shock. Ini ayah bawa sedikit bekal. Ini ada sembako buat stok di kos. Sama sedikit uang. Jangan dilihat dari nilainya ya. Yang penting kamu bisa bertahan dulu. Ya Allah, makasih banyak ya. Naya nggak tahu harus bilang apa. Makasih Om, kami jadi punya bahan makan buat beberapa hari ke depan. Yang penting kalian sehat. Harta bisa dicari lagi. Tapi keselamatan gak bisa dibeli. Kalian juga jaga diri baik-baik ya. Iya ya, Naya janji. Dan Naya juga makin sadar kalau Allah tuh sayang banget sama kita. Setelah ayahnya pergi, Naya menatap kepergian ayahnya. Dalam hati, ia bersyukur karena diberi kesempatan kedua sebelum semuanya terlambat.